Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali dengan pesan healing ya. Untuk pesan healing hari ini, ya, protect your dreams. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Jadi kalau saat ini kamu punya impian ya, kamu punya mimpi ya, kamu punya cita-cita, kamu sedang memanifestasikan ya sesuatu hal, entah itu berkaitan dengan jodoh, pasangan, karir, bisnis atau usaha ya, segala mimpi-mimpimu itu atau cita-citamu, keep dulu, jaga sampai memang benar-benar siap untuk kamu beritahukan ke banyak orang ya. Contoh nih gini, kamu mempunyai impian ingin membuka bisnis, misal kafe dengan konsep tertentu. Nah, ini jangan bocorin kemana-mana dulu gitu, konsep-konsep kamu, strategi kamu gitu ya, desain, ide jualan dan lain sebagainya gitu. Keep dulu sampai memang ready ya buat kamu rilis ya, atau kamu luncurkan atau kamu open ya, baru di situ kamu ungkap gitu ya, kamu publish lah, katakanlah seperti itu. Karena apa? Jika itu sesuatu hal yang misalkan apa ya, suatu ide kamu tuh benar-benar ide yang brilian atau benar-benar sesuatu hal yang ini tadi ya, precious ya. Kalau memang belum siap, misalkan kamu udah ngomong kemana-mana gitu ya tentang apa yang bakal kamu publish tuh ya, bisa jadi ada yang plagiat atau idemu dicuri orang, atau dia yang ngeduluin sebelum kamu publish atau kamu luncurkan. Nah ini loh ya fungsinya, melindungi impian-impianmu, cita-citamu sampai memang benar-benar sudah siap terwujud gitu loh. Oke, nah itu salah satu contoh case aja. Mungkin dari kalian ada juga case yang berbeda ya. Next kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, untuk pesan semesta hari ini. Come to the edge ya, datang ke tepi. Nah maksudnya ini berani mengambil suatu tantangan atau challenge ya, atau suatu resiko. Karena kalau kita terus saja stuck di zona nyaman ya, tanpa kita berani mencoba, tanpa kita berani menerima tantangan ya, tanpa kita mau mengambil resiko ya, kita nggak akan kemana-mana ya. Seperti halnya yang namanya orang sukses itu nggak, kalau bahasa Jawa tuh nggak ujuk-ujuk langsung sukses, pasti jatuh bangun, pernah mengambil resiko, berani menerima tantangan, berani mencoba hal-hal baru ya. Karena dari mencoba itu akan ada jawaban di situ. Kalau nggak mau mencoba sama sekali ya udah stuck, akan ketinggalan juga dengan yang lainnya ya.
misal nih kamu sebagai pekerja atau karyawan ya, mendapatkan tugas gitu, kamu mau nggak nih keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri nih. Jika kamu sukses, maka karir kamu, jabatan kamu akan naik. Nah, ini ada berbagai macam fasilitas, tunjangan, dan kesejahteraan. Nah, kalau kamu berani mencoba, di situ kamu tahu jawabannya, mampu atau enggak, sukses atau enggak. Udah, itu urusan belakangan. Tapi kalau kamu nggak mau coba sama sekali, nggak berani Pak, misal saya nggak pede Pak, ya udah, diambil rekan kerja kamu, ternyata dia yang sukses gitu loh. Itu contoh case ya. Oke, next kita lihat pesan apa lagi ya. Energi yin. Energi yin ini lebih ke spiritual ya, melakukan kegiatan atau aktivitas spiritual. Jadi misal nih, kamu mengharapkan seseorang kembali. Nah, energi ini energi feminim ya. Nah, ini mungkin lebih ke kalau dalam percintaan itu lebih ke feminim ya, energi feminim. Kamu nggak bisa mengejar, memohon, meminta gitu ya. Kamu begging ke dia, itu malah membuat kamu nampak tidak punya value gitu ya. Yang pasti bakal malah dicuekin, diabaikan, dia makin lari. Nah, maka kamu mesti dalam energi yin ya, yang menarik energinya lewat jalur langit, seperti kamu praktek loa, kamu afirmasi, atau kamu telepati ya. Bukan berarti dengan jalur cara yang halus dalam tanda kutip ya. Mungkin ada yang salah pengertian, oh pakai ini Kak, pakai pelet atau magic, itu bukan. Tapi ini jalur spiritual ya, energi ilahi dengan jalur langit. Jadi kita hanya fokus dengan diri sendiri, kita ini ya, berserah, surrender, afirmasi, niatkan ingin dia kembali, tetapi kalau tidak kembali ya sudah gitu, benar-benar yang nothing tulus. Nah, ini ya. Atau ini jika dalam karir atau pekerjaan ya, karena beda. Kalau dalam percintaan itu ada maskulin, ada feminim, kodratnya berbeda, jangan sampai dibolak-balik. Kalau feminim jadi maskulin, kamu akan capek, akan lelah ya. Energi maskulin feminin itu nggak sama. Jadi feminim itu bukan mengejar, bukan membiayai ya, bukan mengelit ya, tapi lebih ke itu tugasnya maskulin. Feminim harus diratukan. Nah, itu ya, jadi jangan salah. Nah, kalau untuk karir ya, feminim bisa menjadi maskulin, yang artinya harus mengejar target, harus punya strategi, kerja keras itu harus. Nah, dalam energi yin ini, dalam pesan yin ini ya, kalau untuk karir atau pekerjaan, berjuang, berusaha, mengejar, oke, itu harus ya. Tapi ketika semua hal itu sudah kamu lakukan, ya udah, waktunya menunggu hasil. Nggak perlu untuk berambisi mati-matian, bahkan sampai menggunakan segala cara ya. Jadi intinya kita sudah berjuang, kita udah berusaha, berserah, menunggu hasil. Nah, itu ya. Sebab kalaupun ngotot tapi ternyata masih belum bisa jadi jatah kamu atau rezeki kamu ya, yang ada ini tersakiti oleh harapan kita sendiri gitu loh. Jadi intinya ini udah waktunya berserah ya, mau dalam aspek kehidupan apapun. Tapi kalau untuk karir, bisnis, pekerjaan harus berusaha dulu ya. Kalau untuk percintaan, terutama untuk feminim ya, kamu sit back, relax, tunggu aja. Yang penting fokus sama diri sendiri, biarkan
para maskulin yang ketarik untuk mencari kamu, untuk datang ke kamu. Bisa kamu dengan praktek loa ya, bisa kamu dengan afirmasi, kamu visualisasikan, kamu mau tulis jurnal atau scripting, atau mungkin kamu bisa telepati ya, lakukan telepati ya, tapi dengan energi ilahi ya, bukan dengan cara yang dalam tanda kutip. Oke. Kemudian kita lanjut di sini. Regeneration. Untuk pesan untuk diri sendiri, buang segala hal-hal kebiasaan energi negatif yang ada dalam diri kita. Ya, sifat-sifat buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang negatif ya, pelan-pelan lepaskan, tinggalkan untuk diri sendiri ya. Kemudian juga regeneration ini sama juga dengan rebirth atau terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Nah, otomatis apa ya, kita harus bisa menjadi lebih baik ya, memaafkan pasti siapapun ya yang pernah menyakiti atau mengecewakan, mengikhlaskan yang sudah hilang, nggak perlu diratapi terus menerus ya. Kemudian juga melepaskan segala rasa dengki, iri, dendam apalagi. Nah, itu juga regenerasi ya. Jadi melepaskan segala energi-energi negatif. Nah, kalau dalam pekerjaan ya udah pasti regenerasi itu pasti ada. Kalau misalkan kita bekerja nggak disiplin, mungkin kita males, terus kita nggak ada prestasi, apalagi ada target tapi nggak pernah bisa mencapai target, atau ya kesannya kerja asal-asalan, ya harus terima kalau kamu mesti ada regenerasi ya, kamu mesti digantikan orang lain, harus terima. Sama halnya ketika kamu menjadi seorang leader ya, harus berani tegas untuk regenerasi untuk anak buah kamu atau tim kamu mungkin yang nggak produktif, yang males, nggak disiplin, apalagi toksik ya, suka mempengaruhi jelek-jelek ke yang lain. Nah, udah regenerasi. Jangan karena hanya merasa kasihan atau nggak enak ya, justru memelihara orang toksik dalam pekerjaan itu malah menyakiti yang lain juga gitu loh. Kamu mungkin ngerasa nggak tega, padahal malah banyak orang yang malah bisa jadi korban ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Three of Wands. Ada perjalanan jauh yang kamu lakukan hari ini, atau rencana perjalanan jauh seperti keluar kota, keluar pulau, atau ke luar negeri. Dan beberapa ada yang berdealing dengan orang jauh, jadi ada komunikasi dengan orang jauh gitu loh, dan merencanakan untuk sebuah pertemuan. Jadi ini bisa pasangan LDR-mu, teman dekat kamu, saudara, keluarga, atau bahkan klien atau customer ya. Nine of Wands. Hari ini kamu mencoba untuk lebih berhati-hati ya, berurusan dengan siapapun, dalam hal apapun kamu mencoba untuk lebih berhati-hati, nggak asal iya-iya aja, tapi lebih ke oke, tunggu ya, aku coba cek dulu, atau aku coba observasi dulu, atau aku coba compare dulu. Nah, ini ada energi kamu untuk lebih berhati-hati, bahkan ketika kamu ada yang menawarkan cinta atau komitmen ya, kamu mencoba untuk waspada ya, kamu coba untuk rasakan feeling kamu nih, bagaimana nih orang ini nih, bisa kok terasa nih modus atau beneran serius. Atau ya mungkin kamu bisa bertanya lewat tarot juga bisa ya. Terus kemudian juga bisa kayak kamu tidak langsung menerima, tapi menunggu perkembangan ya. Sejauh ini mungkin PDKT dulu lah 1-3 bulan. Oke nggak gitu, cocok nggak, baru di situ kamu ambil keputusan ya.
Oke, the fall. Nah, ini jadi sinkron dengan regeneration. Memulai lembaran baru, kehidupan baru yang lebih baik. Beberapa ada yang merintis bisnis baru, mencoba bidang baru. Nah, ini juga sinkron dengan come to the edge ya. Berani mencoba tantangan baru, mencoba bidang baru, atau mencoba hal-hal baru. Nah, beberapa ada yang hari ini ada perkenalan atau pertemuan juga dengan orang-orang baru. Oke. Ya. Ten of Swords. Jaga kesehatan, karena ketika kamu terlalu memforsir tenagamu, energi dan pikiranmu nih, kamu bisa jatuh sakit loh ya. Dan mungkin ada beberapa yang mengalami situasi stuck ya. Beberapa mungkin dalam merasa stuck dalam percintaan, beberapa mungkin dalam karir atau pekerjaan, atau dalam bisnis. Nah, coba ini introspeksi atau evaluasi ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga kerjaan atau bisnis kamu tuh stuck gitu loh. Jadi mungkin perlu kamu evaluasi ya, flashback lagi. Oke, Six of Wands. Jika kamu sedang dalam kesulitan, finally di sini ada kemenangan atau victory, yang artinya kamu bisa melewati segala kesulitan. Bahkan nih kalau energi Ten of Swords ini yang artinya kamu sakit ya, sakit fisik, ya kamu bisa kembali fit, kembali pulih. Atau mungkin ini lebih ke sakit karena bukan sakit fisik, tapi mungkin sakit hati ya, sakit hati batin yang sakit ya. Nah, di sini ada energinya kamu bisa kembali bangkit ya, apalagi jika ini tadi pesannya ada pesan yin dan regeneration. Ikhlaskan, buang segala rasa amarah ya, maka kamu bisa kembali bangkit lagi dan bisa melewati situasi yang sulit ini. Oke. Next, kita lanjut untuk apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya. Oke, trust, yakin. Percaya. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform ya. Jadi ya namanya dalam hubungan atau perjalanan percintaan itu ada aja perubahan-perubahan yang terjadi ya, yang terkadang mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi ya walau bagaimanapun tetap harus bisa menerima dengan ikhlas, dijalani ya. Dan jika pada situasi saat ini kamu ikhlas gitu ya, percayalah ya, suatu saat akan ada perubahan baik ya. Oke, so kita lanjut untuk Angel Answers. Jadi jika saat ini kamu punya cita-cita atau manifestasi atau harapan ya, or kamu udah mengusahakan saat ini, kita lihat apa jawaban dari angel. Ya, oke, kayaknya sama kayak kemarin ya. Jawabannya adalah within the next few weeks, terwujud di beberapa minggu ke depan. Nah, yang terakhir untuk afirmasi atau pesan inspiratif hari ini. Ya, it has always been within. Everything I need is already inside me, as it has always been. Jadi ini afirmasi ya. Semua hal yang aku butuhkan sudah tersedia dalam diriku ya. Seperti biasanya aku selalu bisa mewujudkan apa yang aku inginkan. Jadi supaya menarik energi positif untuk mewujudkan keinginan kamu ya. Nah, ini salah satu afirmasi untuk membantu
manifestasimu segera terwujud. Jadi ini sinkron ya. Di sini angel memberikan jawaban atau petunjuk terwujud di beberapa minggu ke depan. Nah, di sini kamu tarik energinya dengan afirmasi, segala sesuatu yang aku butuhkan sudah tersedia dalam diriku, dan seperti yang sudah-sudah atau yang sudah terjadi, aku selalu bisa mewujudkan apa yang aku inginkan, gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.